Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam mengerahkan tank Al-Yasin 105 dalam menangkis serangan darat Israel. Al-Qassam pun merilis video detik-detik saat tank tersebut menyerang tank Merkava yang diklaim sebagai tank terbaik nomor 6 di dunia. Serangan itu pun mampu membuat puing-puing tank Israel itu pun sampai terpental. Dalam video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam memperlihatkan tank Al-Yasin 105 menembakkan artileri ke tank Merkava Israel. Serangan dari tank itu pun mampu meledakkan tank Merkava hingga muncul asap tebal. Kemudian terlihat sebuah puing yang terpental dan terbang di udara. Dijelaskan bahwa perseteruan itu terjadi di timur El Zitun. Sebelumnya Al-Qassam juga memakai tank Al-Yasin 105 dalam serangan darat melawan Israel di kawasan Al-Amarikiyah, di mana pasukan Israel merangsek ke Gaza melalui sisi utara dengan memasuki barat laut wilayah Beit Lahia. Serangan yang dilancarkan pada Minggu 29 Oktober siang itu ditepis oleh Al-Qassam dengan berbagai senjata. Tank Israel diserang menggunakan mortir Al-Yasin 105. Selain itu, Al-Qassam juga menyiapkan rentetan serangan mortir, rudal, dan anti-tank yang dilancarkan secara intens. Militer Palestina itu juga merancang rencana penyerangan di belakang garis Beit Lahia melalui terowongan bawah tanah. Tank-tank Israel kembali mencoba untuk merangsek ke pinggiran kota Gaza. Namun hal itu gagal dilakukan setelah tank tersebut mencoba menerobos Gaza selama lebih dari 1 jam. Alhasil, pasukan Zionis dan kendaraannya pun berbalik arah dan meninggalkan wilayah tersebut. Tank-tank Israel melakukan serangan menuju Jalan Salah al-Din di tengah wilayah kota Gaza pada Senin 30 Oktober. Bentrokan hebat pun terjadi di daerah tersebut antara Israel dan pasukan Hamas. Tank memasuki distrik Zaitun di selatan kota utama wilayah Palestina. Pasukan Zionis memotong jalan utama dari utara ke selatan jalur Gaza selama lebih dari 1 jam. Mereka juga menembaki kendaraan apapun untuk mencoba melewati jalan tersebut. Sementara itu, Salama Maruf, kepala kantor pemerintahan Hamas di Gaza, mengatakan tank-tank Israel itu pun berhasil dipukul mundur di pinggiran kota Gaza tersebut. Maruf mengatakan bahwa tidak ada kemajuan sama sekali terhadap tank Israel yang mencoba memasuki pemukiman di jalur Gaza, di mana dalam serangan itu Israel juga mengerahkan sebuah bulldozer. Kini sudah tidak ada lagi kendaraan dari Israel dan pergerakan warga telah kembali normal di jalan tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani memberikan ancaman kepada Israel dalam sebuah wawancara di televisi. Pihaknya pun tak segan akan menghancurkan total Israel apabila perang di Gaza semakin meluas. Hal itu disampaikan oleh Ali Bagheri Kani saat wawancara di televisi pada Senin 30 Oktober. Bagheri Kani menggambarkan perlawanan yang diberikan Hamas terhadap Israel sebagai gempa bumi yang tidak diperbaiki dalam sistem militer dan keamanan rezim Zionis. Ia pun mengancam jika perang di Gaza meluas lebih jauh lagi, maka dirinya menyebut tidak bisa lagi mengatakan Israel akan kalah, sebab nantinya tidak akan ada lagi yang tersisa dari Israel untuk bisa disebut sebagai pecundang atau pemenang. Pernyataan Bagheri Kani itu muncul setelah sebelumnya Hamas mengatakan bahwa tank-tank Israel yang maju di dekat Gaza terpaksa mundur setelah bentrokan sengit. Lebih lanjut, Wakil Menteri Luar Negeri itu menyinggung pesan-pesan yang disampaikan para pejabat Amerika kepada Iran. Bagheri Kani mengatakan bahwa Amerika adalah pihak utama yang bertanggung jawab atas kelanjutan dan perluasan konflik karena mendukung Zionis. Terlebih, Amerika sempat berulang kali mengatakan akan memberikan dukungan ke Israel tanpa batas. Sejak dimulainya perang Israel terhadap jalur Gaza yang terkepung, Amerika Serikat telah memberikan ribuan kiriman senjata kepada Zionis. Washington juga telah memberikan dukungan politik yang besar kepada rezim Tel Aviv dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB. Hamas baru saja merilis sebuah video yang menunjukkan 3 orang sandera wanita yang menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ketiga wanita itu juga menyampaikan kemarahannya pada Netanyahu. Menanggapi itu, Perdana Menteri Israel itu pun mengutuk keras video yang dirilis oleh Hamas pada Senin 30 Oktober tersebut. Benjamin Netanyahu menganggap bahwa video yang dirilis oleh Hamas itu pun merupakan propaganda psikologis kejam yang dilakukan oleh Hamas. Ia pun kembali mengulang janjinya untuk membawa para sandera pulang dengan selamat. Netanyahu juga menyebut nama para sandera sebagai Elana Trupanov, Daniel Aloni, dan Rimo
Chris. Ia menegaskan bahwa dirinya masih bersama dengan para sandera dan mengupayakan segala cara untuk membebaskan mereka. Diketahui sebelumnya, dalam video itu para sandera menyalahkan Netanyahu yang gagal melindungi warga Israel selama serangan mematikan Hamas. Perdana Menteri Israel itu juga dituding telah gagal membebaskan mereka dan membawa mereka pulang. Dalam pernyataannya pula, sandera itu menyebut Netanyahu yang menginginkannya mati dan menginginkan Hamas untuk membunuh mereka. Para sandera pun mencaci maki Netanyahu dengan menyebut bahwa Perdana Menteri Israel telah membunuh banyak orang Israel. Ia pun menegaskan untuk membebaskan para sandera dan dikembalikan ke keluarganya secepatnya. Pasukan Amerika dan sekutunya yang ada di Irak dan Suriah menjadi target serangan sejak Washington memutuskan untuk mendukung dan membantu Israel perang melawan Hamas. Sejak serangan 17 Oktober lalu, serangan setiap hari dilancarkan oleh Irak dan Suriah yang menargetkan pasukan maupun pangkalan Amerika Serikat. Serangan yang bertubi-tubi itu telah dilancarkan dengan drone dan roket sebanyak 23 kali sejak 17 Oktober. Hal ini diungkapkan oleh pejabat senior pertahanan Amerika Serikat pada Senin 30 Oktober. Pasukan Amerika Serikat dan koalisi telah diserang setidaknya 14 kali secara terpisah oleh Irak. Kemudian 9 serangan dilancarkan oleh Suriah secara terpisah. Serangan-serangan itu dilakukan melalui kombinasi serangan drone dan roket satu arah. Pejabat itu mengklaim bahwa sebagian besar gagal mencapai sasaran karena pertahanannya yang kuat. Jumlah serangan di Suriah telah meningkat sebanyak 3 kali sejak hari Jumat lalu. Hal itu bertepatan dengan laporan bahwa pasukan Amerika Serikat menjadi sasaran di negara tersebut pada akhir pekan. Begitu pula dengan perlawanan Islam di Irak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ke pangkalan Amerika Serikat. China telah menghapus negara Israel dalam peta dunia. Tiongkok menganggap bahwa tindakan Israel dalam menyerang Gaza telah melampaui ruang lingkup sebagai pembelaan diri. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan dipublikasikan pada awal 15 Oktober lalu. Pernyataan Wang Yi itu disampaikan kepada Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan saat keduanya melakukan percakapan via telepon pada Sabtu 14 Oktober lalu. Atas hal itu, kini China telah menghapus Israel dari peta dunia seperti Baidu dan Alibaba. Baidu yang dianggap sebagai Google milik China itu hanya menampilkan garis-garis perbatasan dan kota-kota utama yang diakui secara internasional. Meski begitu, tidak ada identitas jelas yang dicantumkan dan tidak ada pula nama Israel dalam peta. Hal serupa juga terjadi di peta online milik Alibaba Amap. Dalam aplikasi tersebut tidak ada pencantuman negara Israel. Namun keduanya belum memberikan penjelasan di balik penghapusan nama Israel tersebut. Sebelumnya, Presiden China sendiri, yakni Xi Jinping, telah memberikan dukungannya untuk rakyat Palestina. Ia menekankan perlunya memberikan Palestina keanggotaan penuh di PBB. Xi Jinping menuturkan China mendukung solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967. Yaman kembali memberikan serangan terhadap perkotaan yang ada di Israel pada Selasa 31 Oktober. Dalam serangan kali ini, pasukan Houthi meluncurkan drone yang mengincar kota Eilat. Serangan Yaman itu dilakukan sebagai pembalasan atas perang Israel yang melawan Hamas. Perdana Menteri Pemerintah Houthi Abdelaziz bin Haftar mengonfirmasi bahwa drone yang diluncurkan ke kota Eilat merupakan milik Yaman. Sementara itu, juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan bahwa Eilat di Israel Selatan diserang menggunakan proyektil. Akibat serangan itu membuat sirene peringatan daerah Eilat, sebuah kota resort di Laut Merah, berbunyi. Bin Haftar mengatakan kelompok Houthi disebut akan merilis pernyataan terkait dengan serangan itu lebih lanjut tentang keterlibatan mereka. Diketahui sebelumnya, Houthi sempat meluncurkan serangan di negara Eritrea. Serangan ini menghantam pos militer Israel di Kepulauan Dahlak di Eritrea. Serangan itu secara khusus menargetkan puncak gunung yang menjadi lokasi pos pengawasan Israel untuk memantau Laut Merah yang menghadap ke Yaman. Akibat serangan itu, seorang perwira senior militer Israel tewas dalam serangan ini.
Israel kini justru mendapat serangan teror dari warganya sendiri. Ketiga warga yang telah ditangkap oleh Badan Keamanan Israel bahkan sudah merencanakan serangan teror di tengah panasnya perang Israel melawan Hamas. Shin Bet yang juga dikenal sebagai Badan Keamanan Israel atau Sabak menahan 3 warga Israel. Ketiga warga itu dicurigai memiliki hubungan dengan organisasi yang disebut paling ditakuti oleh Israel. Warga tersebut ditangkap dalam operasi gabungan dengan polisi. Kabar ini dilaporkan oleh Radio Tentara Israel pada Selasa 31 Oktober. Menurut radio IDF itu, para tahanan berencana melancarkan serangan teror konfrontasi militer antara Israel dan Hamas. Lebih lanjut, ketiga warga itu pun diketahui berasal dari Israel Utara. Meski begitu, sumber tersebut tidak menjelaskan di mana dan kapan para tersangka akan merencanakan serangan mereka. Diketahui bahwa perang Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung, di mana Israel gencar melakukan serangan di jalur Gaza dengan menggempur rumah sakit dan masjid. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani menyebut bahwa perang Hamas dan Israel meluas karena ulah Amerika Serikat. Ia pun menyebut bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan dari Zionis adalah Washington. Hal itu diungkapkan oleh Ali Bagheri Kani dalam sebuah wawancara yang disiarkan televisi pada hari Senin 30 Oktober. Dalam kesempatan itu, Bagheri Kani menyinggung soal pesan yang disampaikan oleh pejabat Amerika kepada Iran, di mana Amerika Serikat sempat memperingatkan Iran untuk tidak ikut serta dalam perang Hamas-Israel. Namun menurut Bagheri Kani, Amerika sendiri adalah pihak utama yang bertanggung jawab atas kelanjutan dan perluasan konflik di Gaza, sebab Washington yang memberikan dukungan kepada Israel. Oleh karenanya, Wakil Menlu Iran itu menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas ulah Israel adalah Amerika dan Israel sendiri. Terlebih, Amerika Serikat berulang kali mengatakan bahwa mereka mendukung Israel tanpa batasan apapun. Sebelumnya, Bagheri Kani menyatakan bahwa Israel akan dimusnahkan apabila perang semakin meluas. Bagheri Kani menggambarkan perlawanan yang diberikan Hamas terhadap Israel sebagai gempa bumi yang tidak diperbaiki dalam sistem militer dan keamanan rezim Zionis. Ia pun mengancam jika perang di Gaza meluas lebih jauh lagi, maka dirinya menyebut tidak bisa lagi mengatakan Israel akan kalah. Sebab nantinya tidak akan ada lagi yang tersisa dari Israel untuk bisa disebut sebagai pecundang atau pemenang. Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Selasa 31 Oktober. Selain meluncurkan rudal balistik dan drone dalam jumlah besar, Yaman juga menjanjikan akan ada serangan lanjutan. Sari juga mengonfirmasi bahwa pihaknya akan terus melakukan serangan kualitatif dengan rudal dan drone sampai serangan Israel berhenti. Sebelumnya, diplomat top Iran Hossein Amir Abdullahian mengatakan wajar jika kelompok yang membela Hamas akan menyerang Israel. Para pembela Hamas tak akan tinggal diam terhadap seluruh kejahatan yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Diketahui bahwa Houthi sudah berkali-kali melancarkan serangan ke Israel secara diam-diam. Terbaru, pasukan Yaman itu menyerang kota Eilat, Israel dengan drone. Perdana Menteri Pemerintah Houthi Abdel Aziz bin Habtor mengonfirmasi bahwa drone yang diluncurkan ke kota Eilat merupakan milik Yaman. Sebelumnya, Houthi juga meluncurkan serangan di negara Eritrea. Serangan ini menghantam pos milik Israel di Kepulauan Dahlak di Eritrea. Serangan itu secara khusus menargetkan puncak gunung yang menjadi lokasi pos pengawasan Israel untuk memantau Laut Merah yang menghadap ke Yaman. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali menyerang kota besar milik Israel. Kota Tel Aviv kembali dibombardir oleh roket milik Al-Qassam. Atas serangan tersebut membuat sejumlah titik di kota itu terselimuti asap. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam pada Selasa 31 Oktober. Al-Qassam mengebom Tel Aviv sebagai tanggapan atas pembunuhan yang dilakukan Zionis terhadap warga sipil. Selain itu, sayap militer Hamas tersebut juga mengonfirmasi bahwa mereka telah mengebom seluruh wilayah Gus Dan.
Dalam video terlihat bahwa langit Tel Aviv dikepung asap di beberapa titik. Sementara itu, Israel sempat melaporkan sirene sempat berbunyi di Tel Aviv dan Petah Tikvah. Alarm roket juga berbunyi di wilayah utara Tel Aviv termasuk kota Ra'anana, Herzliya, dan Kfar Saba. Tak berselang lama, sirene pun terdengar lagi di Tel Aviv dan Kfar Saba. Kemudian peringatan juga terdengar di Jaljulia dan Hod Hasaron. Israel juga mengklaim pengeboman di daerah yang sama beberapa menit sebelumnya dilakukan oleh Hamas. Yo, מה הולך לי פה? וואו! יואו, הנה החניה שלי! יואו! אמא! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.